Berapa minggu lagi tahun ini boleh berlalu? 3 minggu lagi, amin. Apakah sudah ada sesuatu yang dipersiapkan di hadapan Tuhan? Bukan masalah baju Natal, ya, bukan masalah sepatu yang baru, ya. Tapi endingnya di tahun ini adakah sesuatu yang mau di-close di hadapan Tuhan? Ya, sesuatu hal yang tidak baik selama ini, ya, mau di-close di hadapan Tuhan. Cukuplah di tahun ini. Ya. Tahun yang baru adalah sesuatu yang baru yang mau kita kerjakan di hadapan Tuhan. Amin. Ya, puji nama Tuhan. Ya, kita mau lihat kebenaran firman Tuhan ya. Untuk tema kita di dalam minggu ini dikatakan Yesus menyiapkan jalan bagi kita. Amin. Jesus prepare the way. Ya. Jesus atau Yesus menyiapkan jalan bagi kita. Ya, kita lihat di dalam kebenaran firman Tuhan di Yohanes 14 ayat 1 sampai dengan 3. Ya, sudah ada di layar. Jadi kalau bagi yang mau membuka HP-nya, mobilenya boleh dibuka, tapi jangan yang aneh-aneh. Ya, jangan dulu buka aplikasi-aplikasi yang lain. Amin. Ya, jadi kalaupun ada contohnya WA atau apa segala macam, biarkanlah dulu. Fokuslah dulu akan firman Tuhan. Amin. Ya. Oke, kita mau lihat ya. Di dalam firman Tuhan dikatakan di Yohanes 14 ayat 1 sampai dengan 3. Saya bacakan yang ayat 1, Bapak Ibu bacakan yang ayat 2. Sama-sama kita bacakan yang ayat 3. Amin. Bisa kelihatan semuanya? Amin, puji Tuhan ya. Oke. Firman Tuhan Yohanes 14 ayat 1 sampai dengan 3. Ayat 1, janganlah gelisah hatimu. Percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Ayat 2 Bapak Ibu. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu. Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Sama-sama kita bacakan ayat yang ketiga. 1, 2, 3 ya. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Amin. Oke, ayat referensi, ayat pendukungnya. Jadi itu tadi adalah ayat utamanya Bapak Ibu untuk tema firman pada minggu ini. Ayat referensinya kita bisa lihat di Wahyu 21 ayat 1 sampai dengan 4. Ya, ayat pendukung daripada ayat utama tadi, firman Tuhan itu tadi. Oke, ya saya bacakan untuk kita Wahyu 21 ayat 1 sampai dengan 4. Lalu aku melihat langit yang baru dan bumi yang baru. Sebab langit yang pertama dan bumi yang pertama telah berlalu, dan laut pun tidak ada lagi. Dan aku melihat kota yang kudus, Yerusalem yang baru, turun dari surga dari Allah, yang berhias bagaikan pengantin perempuan yang berdandan untuk suaminya. Lalu aku mendengar suara yang nyaring dari tahta itu berkata, lihatlah, kemah Allah ada di tengah-tengah manusia, dan ia akan diam bersama-sama dengan mereka. Mereka akan menjadi umatnya, dan ia akan menjadi Allah mereka. Dan ia akan menghapus segala air mata dan mata mereka dari mata mereka, dan maut tidak akan ada lagi. Tidak akan ada lagi perkabungan atau ratap, tangis atau duka cita, sebab segala sesuatu yang lama itu telah berlalu. Amin. Itulah ayat pendukung daripada tema firman Tuhan ya. Jadi dikatakan di situ ya, di Yohanes 14 ayat 1 sampai dengan 3 tadi, yang pertama, janganlah gelisah hatimu. Percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Ya, dan di ayat kedua, di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu. Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Ya, amin. Jadi tadi pagi kami diingatkan seperti ini Bapak Ibu. Masih ingat yang namanya Pak Tobing? Masih? Jadi tadi pagi, karena 1 minggu ini nggak ada berita dari mereka. Terakhir itu beritanya yang hari Minggu di WA ke istri, dibilangnya seperti ini.
Ya Salom Guru, tolong dukung dalam doa. Bapak udah mau dioperasi seperti itu gitu ya. Jadi istri masih jawab. Jadi 1 minggu ini tidak ada komunikasi karena istri juga lagi sibuk di PT seperti itu ya, dan sibuk juga untuk pengurusan daripada Natal ya, latihan-latihan Natal mereka. Jadi tadi pagi saya diingatkan gitu ya, saya bilang sama istri, "Ma, apa kabarnya orang Pak Tobing? Coba WA dulu ke ibu itu gitu ya." Ditelepon nggak masuk seperti itu ya, ditelepon nggak masuk ya, nggak tahu entah sekarang sampai gimana hasilnya gitu ya. Tapi yang menjadi perlindungan bagi saya seperti ini Bapak Ibu, waktu dia katakan hal yang luar biasa sebenarnya, kita sebenarnya ke rumah sakit itu mau mengunjungi orang Pak Immanuel gitu ya, mau mengunjungi orang Pak Immanuel seperti itu. Itu sebenarnya tujuan kita. Cuman waktu kita masuk, ya belum masuk ruangan, yang masih masuk di lantai 4 itu, perawat kami nanya, ruangannya kami nanya di ruangan Jasmine sekian seperti itu untuk Pak Emmanuel Evi. Jadi perawatnya langsung bilang, "Dari mana? Saudaranya ya," katanya. Ya. Karena ada sesuatu yang mau diurus, ada sesuatu yang mau diini gitu ya. Dikasih tahu seperti itu. Jadi saya bilang, "Bukan Bu, bukan sus, kita dari gereja gitu ya. Kita dari gereja." Jadi tadinya ibu itu, artinya istrinya Bapak Tobing ini masih agak jauh, ya. Jadi ini apa? Ini station daripada perawat, ya. Jadi kamarnya ibu itu jauh, gitu ya. Kamarnya jauh. Jadi waktu kami katakan kami dari gereja, mungkin kedengaran sama si ibu itu, gitu, ya. Jadi kami dikasih tahulah kamar daripada Pak Immanuel ini, kasih tahu perawat ya, kamarnya yang sebelah sini. Jadi sambil perawat datang ke situ, dan sekalian ada yang mau diomongkan, pampasnya habis seperti itu. Jadi pinjam pampas pasien yang lain supaya segera diganti, gitulah. Jadi rupanya waktu kami masuk ke ruangan itu bersama perawat, si ibu itu langsung masuk, datang mengejar gitu. Ya, dibilanglah ke perawat itu, "Nanti kalau mereka udah siap kasih tahu ke saya ya," gitu. Artinya ya kita nggak tahu tujuannya apa gitu ya. Dia hanya bilang ke perawat seperti itu. Jadi waktu itu si ibu itu kan langsung pergi. Dia nunggu masih di situ karena kita kan masih lama ngomong-ngomong sama dengan orang Pak Immanuel. Ya, singkat cerita, kita udah selesai dengan Pak Immanuel karena kita menunggu Ibu Meki datang. Jadi saya bilang kayak gini sama Pak Serdi, ya, daripada kita nunggu-nunggu gitu ya, gimana kalau kita doakan aja dulu orang ibu itu gitu ya, karena memang udah dibilang tadi kan mau mendoakan suami saya gitu. Jadi daripada nunggu-nunggu nanti habis waktu, karena juga udah mau jam kunjungan juga udah mau lewat seperti itu ya. Jadi kami pergi ke sana. Satu hal yang saya tangkap seperti ini Bapak Ibu. Waktu dia bilang, satu penyesalan saya, selama ini dia nggak ada waktu untuk beribadah. Ya, itu yang dibilang sama Bapak itu gitu. Penyesalan dia di dalam hidupnya tidak ada waktu untuk beribadah. Kenapa tidak ada waktu untuk beribadah? Karena bekerja Bapak Ibu. Bekerja sebenarnya bukan diharuskan untuk bekerja, enggak. Bukan karena jadwalnya untuk bekerja, enggak. Tapi karena inisiatif hatinya untuk bekerja, karena pembayaran hitung-hitungnya itu bagus, enak seperti itu. Itulah mengakibatkan si bapak ini terus bekerja. Jadi bukan karena disarankan harus bekerja, enggak Bapak Ibu. Tapi karena memang hitung-hitungannya itu gitu. Dan si bapak ini mengakui memang kelihatan hasilnya. Artinya apa? Mungkin dia udah punya rumah lebih dari satu gitu. Dan satu hal, orang gereja belum ada yang ke sana di mana tempat orang bapak itu beribadah. Makanya sampai ada kerinduan hatinya untuk ada orang yang berdoa seperti itu. Yang mau saya sampaikan apa Bapak Ibu? Firman Tuhan tadi katakan, ya, di Yohanes 14 ayat 1-3, di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu, sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Artinya apa Bapak Ibu? Rumah permanen kita sudah disediakan Tuhan di surga. Amin.
Kita nggak masalah berdiri lelah untuk mencari rumah sementara yang ada di dunia ini. Tapi ingatlah satu hal. Biarlah pencapaian kita untuk mencari sesuatu yang tidak permanen di dunia ini, kita imbangi dengan mencari sesuatu yang permanen nantinya, yang kekal di surga. Amin. Itu yang mau saya lihatkan untuk kita semua. Saya nggak menyalahkan kalau kita bekerja. Kalau lebih dari 12 jam kita bekerja satu hari. Tapi buatlah suatu perbandingan. Kalau satu hari kita bekerja 12 jam di dunia ini, adakah 1 jam kita setiap hari datang mencari wajah Tuhan? Adakah kita setengah jam mencari wajah Tuhan? Apakah kita datang beribadah? Apakah kita datang bersekutu? Apakah kita datang bersama dalam komunitas Bapak Ibu? Bayangkan Bapak Ibu, pencapaian yang dicapai oleh Bapak Tobing dengan hitung-hitungan yang sudah sangat bagus sekali. Sewaktu dia mengalami sesuatu, dia merindukan ada orang gereja yang datang untuk berdoa Bapak Ibu. Ini yang Tuhan ingatkan pada kita pada pagi hari ini. Jangan mencari yang tidak permanen di dunia ini. Kita bisa berikan waktu kita lebih dari 12 jam. Tapi mencari yang permanen 1 jam pun satu hari kita tidak punya waktu. Kenapa Bapak Ibu? Kita bisa bertaruh dengan yang tidak permanen. Saya tidak bersyukur, saya tidak mendoakan apa yang terjadi dengan saudara-saudari kita yang saat ini mengalami bencana. Dengan rumah yang megah, dengan rumah yang begitu bagus kokohnya. Apa yang terjadi dengan saudara kita yang ada di Aceh Bapak Ibu? Jauh lebih parah daripada yang ada di Sibolga. Sampai seperti menjadi kota hantu mereka Bapak Ibu. Apa yang mau dibanggakan? Hal yang permanen tidak mereka dapatkan. Hal yang di dunia ini juga tidak mereka dapatkan Bapak Ibu. Bersyukur bagi kita, kalaupun contohnya kita belum dipercayakan Tuhan untuk mendapatkan hasil yang tidak permanen di dunia ini. Satu hal yang harus kita syukuri, kita sudah mendapat bagian satu pertapakan di surga. Amin. Satu kapling di surga udah Tuhan berikan bagi kita Bapak Ibu. Karena firman Tuhan katakan, bukan saya yang mengatakan Bapak Ibu. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Artinya apa? Satu pertapakan sudah Tuhan sediakan. Masalah ukurannya tanya ke Tuhan. Ya. Tempat tinggal yang bagaimana? Kita tanya ke Tuhan. Bapak Ibu. Karena di surga katakan aja, jalannya aja dari emas Bapak Ibu. Apalagi rumahnya. Masa lebih berharga jalannya daripada rumahnya? Istana presiden ada enggak? Gedungnya itu dari emas? Enggak ada Bapak Ibu. Itu udah istana presiden. Ini di surga jalannya aja penuh dengan emas, terbuat dari emas. Apalagi rumahnya. Amin. Makanya jangan pernah gadaikan iman kita, ya, untuk sesuatu hal yang tidak permanen di dunia ini. Oke, kita lihat untuk kebenaran firman Tuhan, ya. Yang bersyukur ya untuk setiap itu. Oke, kita lihat historisnya. Kenapa harus ada? Ya, kenapa harus ada Yohanes 14 ayat 1 sampai dengan 3 ini? Historisnya, sejarahnya ya. Konteks daripada Yohanes 14 itu muncul di malam sebelum penyaliban Bapak Ibu. Jadi Yesus itu sudah berbincang-bincang dengan para murid. Ya, sebelum penyaliban daripada Tuhan Yesus, ya, sudah mulai berbincang-bincang kepada murid, ya. Jadi kalau kita baca, ya, nanti bisa dibaca di rumah ya. Yohanes pasal 13 sampai dengan pasal 17 itu dikenal sebagai upper room discourse. Artinya apa? Pesan intim Yesus kepada murid. Jadi di pasal 13 sampai pasal 17 itu, disitulah Yesus berbincang-bincang secara intim kepada murid-muridnya. Ya, tentang masa-masa yang akan dialami oleh Tuhan Yesus dan apa yang akan terjadi di sana. Ya, ada masa-masa intim Bapak Ibu.
Dan di Yohanes 13 ayat 33, Yesus mengumumkan bahwa ia akan pergi, Bapak Ibu. Jadi di Yohanes 13 ayat 33 itu, Yesus sudah mengumumkan kepada murid-muridnya bahwa dia akan pergi. Coba kita baca dulu. Yohanes 13 ayat 33. Amin. Udah dapat? Yohanes 13 ayat 33 saya bacakan untuk kita. Ya. Hai anak-anakku, hanya seketika saja lagi aku bersama kamu. Kamu akan mencari aku, dan seperti yang telah kukatakan kepada orang-orang Yahudi, ke tempat aku pergi tidak mungkin kamu datang. Demikian pula aku mengatakannya sekarang juga kepada kamu. Jadi Yesus sudah mengumumkan dan sudah mengatakan ya kepada murid-murid dan kepada orang-orang Yahudi ya. Dikatakan di situ, hai anak-anakku, hanya seketika saja lagi aku bersama kamu. Artinya apa? Tinggal waktu yang sedikit lagi aku bersama dengan kamu. Jadi Yesus sudah memberi apa? Nasihat. Atau Yesus sudah memberikan apa? Pesan. Yesus sudah memberikan apa? Tona. Amin. Iya, sudah memberikan tona. Berapa banyak orang tua kita yang sudah menjauh dari kita, ya? Ada tona nggak yang disampaikan? Ada pesan nggak yang disampaikan, Bapak Ibu? Dulu saya orang tua saya waktu pergi, dia berpesan, ya, pesannya cukup bagus, ya, dan sangat bagus. Artinya apa? Karena bapak kami ini tahu anaknya kan 11 orang, ya, 11 orang kan beda kepala, beda cara berpikir, ya, walaupun dari satu bapak satu mama gitu ya, beda cara berpikir, beda logika, ya pasti. Di dalam setiap keputusan, di dalam setiap tindakan yang mau diambil, pasti akan ada pro dan kontra, Bapak Ibu. Cuma pesannya apa? Ya tetaplah saling menyayangi, saling mengasihi, saling membantu. Ya, kalau ada satu yang kesusahan dengan sesuatu cita-cita yang mau tolong-tolonganlah, saling membantulah seperti itu. Itu manusia loh. Yang notabene saya tahu bapak saya gimana. Kalau marahnya itu luar biasa, ya, kursi juga bisa melayang, gitu. Tapi waktu dia memberikan tona, waktu dia memberikan pesan, dia memberikan yang baik seperti itu, ya. Sama dengan Tuhan Yesus. Waktu yang mau dihadapi sudah tinggal sedikit, dia berpesan kepada murid-muridnya, Bapak Ibu. Ya. Dia tahu waktunya dia akan ke surga, dia akan disalibkan. Makanya dia memberikan pesan kepada murid-muridnya. Dan hari-hari ini juga bukan karena kita mau pergi ke surga, mau pergi kemana. Waktu kita memberikan pesan kepada orang-orang yang kita kasihani, itu bukan karena kita tidak menyayangi Bapak Ibu. Tapi yang menjadi suatu tanda tanya harusnya bagi kita, kalau kita sudah melakukan kesalahan dan orang lain sudah tidak peduli dengan kita, itu yang perlu di-warning, Bapak Ibu. Hati-hati. Kalau orang lain sudah tidak mau tahu lagi, ya, tidak mau tahu lagi dengan kita, hati-hati. Ya, mungkin doa juga udah tidak terdoakan lagi bagimu. Jadi kalau masih ada orang yang mewah, halo, shalom, apa kabarnya? Bersyukurlah kamu masih ditanyai. Artinya apa? Dia masih sayang kepadamu. Kalau kamu tidak di WA lagi, sudah biarinlah, loslah di situ gitu. Dibilangi 1-2 kali tidak mau dengarin, loslah. Biarlah di situ dia. Gitu. Sampai sesuatu Tuhan izinkan terjadi supaya dia boleh kembali lagi kepada Tuhan.
Itulah pesan Bapak Ibu. Jadi bukan harus karena kita mau meninggal, kita mau pergi kemana, baru ada pesan, ya. Tetapi waktu pesan itu disampaikan kepada kita, itu membuktikan bahwa Dia masih mengasihi kita, Bapak Ibu. Bukan karena Dia membenci kita, tapi karena Dia mengasihi. Oke, kita lihat lagi. Berikutnya dikatakan kepanikan murid-murid terkait tentang kepergian Yesus dijawab dengan janji, aku pergi untuk menyediakan tempat bagimu. Makanya tadi saya katakan kalau kita baca nanti di rumah mulai pasal 13 sampai dengan pasal 17, ya, dan salah satunya murid Tuhan Yesus yang paling khawatir itu adalah Petrus. Ya. Sampai dia mengatakan apa? Emangnya kami sampai tidak mengasihi kamu rupanya gitu. Ya. Dan Tuhan Yesus katakan apa? Ya. Kamu harus mendengar sampai ayam berkokok tiga kali. Di situ kamu baru menyadari bahwa kamu sudah menyangkal aku. Mereka panik, ya, mereka sedih. Ada yang sampai ya bertanya-tanya gitu. Kenapa harus sampai pergi gitu? Makanya dikatakan Yesus menyatakan bahwa kematiannya bukanlah kekalahan, tetapi bagian dari persiapan rumah kekal bagi orang percaya. Tapi satu hal yang mau kita lihat, ya, melalui kematian Yesuslah Dia membuka jalan bagi kita. Kalau Yesus nggak mati, nggak akan terbuka jalan bagi kita, Bapak Ibu. Ya, kenapa? Karena antara kita dengan Tuhan itu sudah ada jurang pemisah. Nggak ada jalan yang bisa kita untuk mencapai ke sana, Bapak Ibu. Sama seperti kejadian yang ada di Sibolga kan? Nggak bisa jalan dari Tarutung ke Sibolga, putus. Gak bisa juga dari Spiro ke Sibolga, putus. Ya, akhirnya mereka cari kemana? Mereka cari sampai ke Sidikalang, Subul Salam, turun lagi terus. Ya, mereka cari bagaimana supaya bisa ketemu dengan titik lokasi yang ada di Sibolga, Bapak Ibu. Kita nggak usah capek-capek mencarinya, Bapak Ibu. Antara kita dengan Tuhan memang sudah ada jurang pemisah. Amin. Sudah ada. Dan tidak bisa ada apapun yang bisa menjembatani itu. Tidak ada bisa pun yang memberikan akses ke sana. Jadi bukan karena amal ibadah kita, bukan karena kebaikan kita, bukan karena kita rajin beribadah supaya kita bisa menuju ke sana. Ke sana enggak. Tetapi jalan satu-satunya hanya karena kematian Yesus. Jadi kematian Yesuslah jalan satu-satunya supaya ada akses jalan kita bisa menuju ke surga. Tidak ada yang lain, Bapak Ibu. Makanya dikatakan yaitu melalui kematian Yesus itu bukan suatu kekalahan, enggak. Tapi hanya melalui kematian Yesuslah supaya ada suatu persiapan jalan bagi kita menuju ke dalam kekekalan, Bapak. Jadi bagi orang lain yang tidak mengakui itu, ya urusan mereka lah. Karena mereka anggap selama ini, masa Tuhan bisa mati. Mereka nggak tahu. Melalui kematiannya lah baru bisa kita diperdamaikan. Oke, kita lihat berikutnya. Tadi kalau dikatakan di situ apa? Jangan gelisah hatimu. Oke, kita lihat. Jangan gelisah. Jangan gelisah, kalau bahasa Yunaninya itu dikatakan taraso. Ya, bahasa Yunani daripada jangan gelisah itu adalah taraso. Yang artinya jangan terombang-ambing. Jangan guncang hatimu secara hebat atau secara emosional. Tahu orang yang gelisah? Atau pernah gelisah? Pernah lah ya. Manusiawi lah gelisah. Atau ada yang gak pernah gelisah? Biar kita sama-sama belajar. Ya, semua orang pernah gelisah. Ya, tetapi satu hal, ya, waktu kita gelisah, yang harus kita kerjakan adalah kita datang kepada Tuhan, Bapak Ibu. Makanya dikatakan itu jangan gelisah, yang artinya apa? Terombang-ambing hatinya.
Ya, antara percaya atau tidak. Ya, separuh-separuh, 50-50. Ya, mana yang lebih kuat untuk menahan dia? Seperti itu Bapak Ibu. Padahal dikatakan jangan gelisah hatimu, karena di rumah Bapakku apa katanya? Jangan gelisah hatimu, percayalah kepada Allah dan percayalah juga kepadaku. Jadi orang yang gelisah itu adalah orang yang tidak percaya Bapak. Amin. Jadi mari kita jangan gelisah. Ya, kalau sudah muncul ada bibit-bibit kegelisahan di dalam hatinya, ya, langsung percaya kepada Tuhan, kembali. Ya, sama seperti yang di sini tadi katanya ada baru habis kontrak ya. Seperti itu, jangan gelisah, Tuhan memelihara hidup. Amin. Ya. Oke, berikutnya dikatakan lagi apa? Rumah Bapa. Rumah Bapa itu bahasa Yunaninya adalah oikia atau monai. Monai itu dalam bentuk jamaknya mone, tempat tinggal permanen atau bukan sementara Bapak Ibu. Jadi tempat permanen sudah Tuhan sediakan bagi kita. Ya, dunia ini adalah tempat sementara Bapak Ibu. Kalau Tuhan percayakan kita bisa memiliki sesuatu di tempat yang sementara ini, puji Tuhan. Tetapi kalau Tuhan tidak izinkan, belum Tuhan izinkan, ya tetap juga bersyukur Bapak Ibu. Amin. Tetapi jangan gadaikan ya kepercayaan kita hanya untuk mencari yang tidak permanen di dunia ini. Dan saya tidak katakan supaya tidak bekerja, tidak. Bekerjalah, tapi atur tupoksinya Bapak Ibu. Kalau kita bisa berani berikan 12 jam buat dunia ini dengan hal yang tidak permanen, berikanlah sesuatu nilai juga di hadapan Tuhan mencari yang permanen. Amin. Itu yang harus kita atur. Ya. Jadi jangan kata pendeta Bapak Ibu, jangan kata pembimbing, tapi dapatkan sesuatu dari Tuhan. Kita lihat lagi berikutnya dikatakan maknanya adalah ada tempat khusus secara personal, artinya tidak bersama-sama Bapak Ibu. Disiapkan secara pribadi oleh Yesus untuk setiap orang yang percaya. Jadi setiap kita yang percaya kepada Tuhan sudah siapkan bagi kita suatu tempat di surga Bapak Ibu. Makanya tadi saya katakan setiap kita sudah Tuhan sediakan ada satu kapling, satu pertapakan Bapak Ibu. Oke. Berikutnya lagi dikatakan di situ, aku pergi mempersiapkan tempat. Ya, bahasa Yunaninya dikatakan di situ hetoimasai topan. Hetoimasai itu menyiapkan dengan teliti. Ya, seperti pesta kerajaan Bapak Ibu. Jadi sudah dengan teliti dipersiapkan. Bapak Ibu tahu untuk pembangunan rumah Tuhan yang akan dibangun oleh Daud, ukuran-ukurannya dengan sangat teliti kan? Ya, untuk serambinya berapa, untuk ruang Maha Kudus berapa, untuk bilik-biliknya berapa, itu dengan teliti ukurannya Bapak Ibu. Sama seperti mungkin dengan kita waktu pembangunan rumah Bapak Ibu. Kita dengan teliti membangunnya. Bahkan untuk material yang akan kita pakai juga dengan teliti kita gunakan. Amin. Ya, yang sudah membangun, ya, yang belum membangun gak apa-apa. Kita berdoa supaya kita bisa sama-sama membangun. Amin. Amin. Gak ada aminnya. Apakah semuanya sudah yakin? Ayo. Jangan malu-malu, kita nggak tahu apa yang Tuhan akan kerjakan bagi kita Bapak Ibu. Atau mungkin mengatakan gaji hanya sebatas UMK di PT aja kok gitu. Kita nggak tahu. Ya, ada yang jual rumah, Tuhan dorong hatinya, ini untuk si Esna katanya seperti itu, dengan uang yang segini gitu. Ya, makanya datang kepada Tuhan Bapak Ibu. Kita nggak tahu Bapak Ibu. Sama seperti rumah yang pertama kami beli yang di Tiban Bapak Ibu. Tahu harganya berapa? 68 juta. 10 tahun yang lalu 68 juta Bapak Ibu. Ada orang seberang sudah mau itu dengan harga 100 juta lebih. Bayangin perbedaannya. Ya,
Orang seberang sudah mau membeli itu dengan harga 100 juta lebih, tapi yang punya rumah nggak mau. Bukan kami berdua, enggak. Pertama ditawarkan ke kami aja nggak percaya, Bapak Ibu. Kami aja nggak yakin. Kenapa nggak yakin? Jangan dong hebeng. Kondisi baru bekerja aja dari sakit yang sampai berapa bulan, gimana mau ada uang? Kita aja masih melakukan di saat itu bukan mulai dari nol. Kalau pembeli katakan mulai dari nol. Kita mulainya dari mana? Dari minus. Ikut arisan Bapak Ibu. Narik nomor 1. Itu namanya utang. Kita menarik uangnya yang pertama, tapi kita bayarin. Bayarin Bapak Ibu. Sudah ada orang yang 100 juta. Tapi si bapak itu nggak mau. Dan si ibu itu malah terus ditawarin, ayolah sekian ambillah itu katanya. Sampai saya bilang, dari mana uang? Emangnya bisa daun pemangkai ini dikasih? Sampai berapa kali setiap mau pertanyaan STM karena mau acara Natal disampaikan seperti itu. Akhirnya sampai udah beberapa kali dikatakan, saya tanya gimana? Uang kita aja nggak ada. Dan si bapak itu bilang kayak gini, kalau tidak ada uang kalian, saya bisa uruskan, istri bisa uruskan meminjam ke bank. Karena istrinya kerja di notaris. Si ibu itu kerja di notaris akuan si Kuningan. Itu dia. Kalau seandainya bapak ibu yang jual, ya mau pilih yang 68 juta atau pilih yang 100 juta, nggak usah malu-malu. Ya kalau saya penjual, saya pilih yang 100 juta. Karena saya aja belum ada nawar 68 juta kok, yang udah pasti-pasti aja. Sama saya masih yang mau ditawari, disosotkan. Tahu disosotkan? Heran laku, kayak enggak laku sama orang lain, disosotkan ke saya Bapak Ibu. Padahal saya nggak punya uang. Kalau disosotkan ke saya punya uang masih oke, saya nggak punya uang. Masih mau diuruskan lagi katanya ke bank kreditnya. Jadi maksud saya, ya, jangan pernah membatasi Tuhan bekerja walaupun gaji kita UMK PT, Bapak Ibu. Tapi buatlah kita itu layak dipercayakan Tuhan. Hanya itu aja intinya. Dengan cara yang ajaib, saya tanya ke adik saya bilang sama yang punya rumah, tahan dulu rumahmu. Bayangin Bapak Ibu, padahal saya nggak punya rumah, punya uang. Saya bilang, tahan dulu rumahmu, jangan jual. Nanti sesudah tahun baru kita baru ngomong lagi. Ya udah pulang kampung. Udah pulang kampung, saya bilang sama adik saya, ada rumah lo kayak gini gitu. Ya udah, dia bilang gini, nggak apa-apa, kita ajukan ke CU. CU tahu CU? Ya, itu kayak koperasinya orang gereja Katolik seperti itu. Kita ajukan ke CU katanya. Saya ada dana di sana, saya bisa pinjam lebih dari situ katanya. Karena dia udah punya simpanan di situ, jadi bisa pinjam lebih dari situ. Tapi abang yang harus bertanggung jawab untuk membayarnya katanya. Oke lah, nggak apa-apa. Gitu. Karena dia bilang berapa yang bisa bayar setiap bulan bayar aja. Nanti saya dulu yang menutupi. Tapi abang ingat utang abang berapa katanya. Jadi belajar juga bertanggung jawab dengan utang walaupun dengan saudara. Jadi jangan anggap juga kalau udah saudara, ya udahlah lo setelah itu enggak. Bertanggung jawablah. Kalau sudah dikatakan utang ya utang lah bayarin. Sampai dengan si pemilik uang itu katakan ya udahlah karena atas kasihan lunas lah itu katanya, ya baru bersyukurlah di situ. Jangan langsung kita yang duluan lunaskan aja lo kampung. Ya, bertobat kita juga seperti itu. Amin. Oke, kita lihat berikutnya. Yesus jalan menuju hidup yang kekal, Bapak Ibu. Ya. Yesus jalan menuju hidup yang kekal, tidak ada yang lain, hanya melalui Yesus. Ya, hanya melalui Yesus, hanya melalui kematian Yesuslah jalan menuju ke kekekalan, menuju hidup yang kekal. Oke, yang pertama kita lihat, ya, yang cepat ya, satu-satu ini kita membacakannya. Yohanes 14 ayat 6. Yuk, satu orang membacakannya. Kata Yesus
pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Amin. Ya. Jadi Yesus adalah jalan, tidak ada yang lain. Jadi jangan lagi cari jalan yang lain, Bapak Ibu. Kalau ke Sibolga saat ini bisa mereka cari-cari jalan, ya udah urusan mereka itu. Tapi urusan kekekalan, jangan cari-cari lagi yang lain. Hanya Yesuslah jalan kebenaran dan hidup. Gak ada yang lain, Bapak Ibu. Yesuslah jalan kebenaran dan hidup. Akulah jalan kebenaran dan hidup. Tidak ada yang lain. Ya, yang muda-mudi, ya, kalau ada di luar sana yang lebih tajir melintir, jangan pernah lagi gadaikan imanmu. Amin. Ya, sekali Yesus tetaplah Yesus. Iya, mana yang muda-mudi? Ya. Katakan dulu, sekali Yesus tetaplah Yesus. Amin. Ya, sekali Yesus tetaplah Yesus. Ya, kalaupun seandainya Tuhan izinkan kita belum menikmati hal-hal yang enak-enak di dunia ini, tapi Tuhan sudah sediakan satu pertapakan di surga bagi kita, men. Apalagi yang mau kita cari? Gratis loh, Tuhan sediakan pertapakan di surga bagi kita. Suatu tempat tinggal sudah Tuhan sediakan bagi kita di surga. Kalau pertapakan mungkin masih tanah kosong ya, ya kan Pak Tuhan? Kalau pertapakan masih tanah kosong, kita masih harus membangunnya. Ini enggak. Sudah Tuhan sediakan satu tempat tinggal bagi setiap kita, Bapak Ibu. Jadi tetaplah katakan, sekali Yesus tetaplah Yesus. Jangan pernah gadaikan. Ya, yang muda-mudi. Oke, yang berikutnya dikatakan juga di Lukas 10 ayat 20. Yuk. Namun demikian, janganlah bersuka cita karena roh-roh itu takluk kepadamu, tetapi bersukacitalah karena namamu ada terdaftar di surga. Amin. Ya, jangan bersuka cita kalaupun seandainya roh-roh itu takluk kepadamu. Ya, roh-roh yang mana? Roh-roh yang berasal daripada dunia ini. Kalaupun seandainya itu takluk kepadamu, jangan kita bersuka cita karena itu. Yang perlu kita bersuka cita adalah karena nama kita sudah tercatat di surga. Makanya tadi saya katakan, Bapak Ibu, kalaupun seandainya kita belum menikmati keenakan yang ada di dunia ini, ya, janganlah gadaikan iman. Sekali Yesus tetap Yesus. Kenapa? Karena nama kita sudah tercatat di surga. Apalagi yang kurang. Amin. Itu yang terutama, Bapak Ibu. Nama kita sudah tercatat di buku kehidupan. Dan yang ketiga, ya, Ibrani 11 ayat 10. Sebab ia menanti-nantikan kota yang mempunyai dasar, yang direncanakan dan dibangun oleh Allah. Amin. Jadi kota yang dirancang oleh Allah sendiri, Bapak Ibu. Dan yang keempat, Ibrani 2 ayat 10. Sebab memang sesuai dengan keadaan Allah yang baginya dan olehnya segala sesuatu dijadikan, yaitu Allah yang membawa banyak orang kepada kemuliaan, juga menyempurnakan Yesus yang memimpin mereka kepada keselamatan dengan penderitaan. Amin. Ya, jadi Yesus adalah perintis keselamatan, Bapak Ibu. Dialah yang membuka jalan, dialah perintisnya gitu. Dan hanya dia satu-satunya. Jadi jangan contohnya berpikiran gini, Yesus perintis, berarti ada yang kedua kali, ada yang ketiga kali, enggak. Yesus perintis dan hanya dialah satu-satunya jalan keselamatan. Amin. Tidak ada jalan yang lain. Jadi pagi hari ini kita diingatkan supaya kita teguh di dalam iman kepercayaan kita, bahwa hanya Yesuslah jalan satu-satunya, Bapak Ibu. Tidak ada jalan yang lain. Ya, jadi jangan pernah ada sedikit keraguan di hati kita untuk meninggalkan Yesus. Jangan pernah ada sedikit juga keraguan di hati kita bahwa nama kita tidak tercatat di surga, Bapak Ibu. Amin. Atau ada yang ragu?
biar diyakinkan lagi pagi hari ini Bapak Ibu. Berdibuat pelayanan khusus, meyakinkan. Kristus bukan hanya memberi tiket ke surga, tetapi yang menuntun seluruh perjalanan menuju ke dalam kekekalan. Artinya seperti ini Bapak Ibu. Pernah menonton bioskop? Pastilah ya. Kalau kita menonton bioskop, kita beli tiket. Ya, kita beli tiket. Ya, waktu kita mau masuk ke ruangannya, ya paling kalaupun ada di situ pramugari-pramugarinya ke sini gitu ya. Itu hanya mengarahkan aja. Ya, mengarahkan. Ya, mengarahkan sampai ke dalam, kita menuju ke dalam bioskop seperti itu gitu ya. Tetapi kalau Yesus dia menuntun Bapak Ibu. Tahu perbedaan antara hanya mengarahkan dan hanya menuntun? Kalau dia mengarahkan, dia tidak bersama dengan kita Bapak Ibu. Ya. Kalau dia mengarahkan, dia tidak bersama dengan kita. Tetapi kalau menuntun, dia bersama dengan kita, bahkan tangan kita dia pegang. Namanya menuntun. Ya. Yang namanya menuntun itu kita pegang tangannya. Terus sampai tiba kemana tujuan yang harus dia tuju. Itulah namanya menuntun Bapak Ibu. Jadi Tuhan Yesus enggak serta-merta, contohnya waktu kita terima Tuhan Yesus, ada suatu tiket bagi kita bahwa kita sudah masuk ke dalam surga. Tetapi waktu kita menuju ke sana, di dalam kehidupan ini, Tuhan menuntun langkah kita Bapak Ibu. Amin. Itu dia. Atau ada yang tidak mau dituntun Bapak Ibu? Kalau ada yang tidak mau dituntun, berarti Tuhan sudah memberikan tiket, saat ini juga kita dipanggil. Kalau Tuhan tidak mau menuntun kita. Tetapi Tuhan menuntun kita di dalam setiap problema kehidupan yang kita alami. Apakah mengalami masa-masa kesulitan? Apakah mengalami masa-masa ketidakenakan? Mengalami masa-masa yang tidak enak sama sekali? Contohnya Tuhan ada di sana menuntun kita. Cuman masalahnya, kita dengar enggak? Kita turut enggak dengan tuntunan yang Tuhan berikan? Tuhan tidak pernah memaksa Bapak Ibu. Kedegilan hati kita, Tuhan tidak pernah memaksa. Tuhan kasih pilihan kepada kita untuk menjalankan apa yang kita inginkan Bapak Ibu. Tetapi satu hal yang harus kita ingat, bahwa Tuhan senantiasa selalu menuntun kita. Yang artinya apa? Tangan kita selalu Tuhan pegang Bapak Ibu. Kita kadang yang meronta-ronta supaya tangan kita ini lepas daripada pegangan Tuhan, supaya kita mengerjakan sesuai dengan maunya kita. Oke, kita lihat berikutnya pandangan teolog. Ya, untuk teolog Bapak Augustin, ya, dikatakan di situ, hati kami gelisah sampai ia menemukan ketenangan di dalamnya. Ya, tempat yang Yesus siapkan adalah tempat perhentian sejati. Ya, dikatakan di situ, restless in our heart until it find rest in truth. Ya, hati kami gelisah sampai ia menemukan ketenangan di dalamnya. Artinya apa? Inilah yang kita katakan tadi. Hati kita kadang gelisah, ya, dengan setiap keputusan apa yang mau kita jalankan. Ya, tetapi sampai dengan Yesus yang menemukan ketenangan di dalam hati kita. Ya, kita menemukan, ya, kita sampai kita menemukan ketenangan hanya ada di dalam Yesus, dalam mu-nya besar, di dalam Yesus, ya. Sampai hati kita bisa menemukan ketenangan itu hanya ada di dalam Yesus. Jadi jangan pernah cari ketenangan itu di dalam dunia ini. Ketenangan hanya ada di dalam Yesus. Carilah wajah Yesus, cari wajah Tuhan. Ya, saat teduhnya, doanya Bapak Ibu. Dan yang berikutnya Bapak John Calvin katakan di situ, janji rumah Bapa menunjukkan bahwa kehidupan kekal bukan hanya angan-angan,
tetapi kepastian iman. Jadi bukan hanya sesuatu kata-kata penghiburan itu, ya, rumah Bapa. Tuhan sudah menyediakan rumah, bahwa kita semuanya kembali kepada rumah Bapa. Jadi kalau dikatakan kembali ke rumah Bapa seperti itu, jadi bukan hanya kata-kata kiasan Bapak Ibu, kata-kata hanya yang menyenangkan hati gitu. Enggak, tapi itu pasti. Setiap orang yang kembali kepada Tuhan, dia kembali kepada rumah Bapa. Yang artinya apa? Ada kepastian daripada iman. Berikutnya dikatakan juga untuk Bapak Entera Reich, ya, kematian Yesus bukan suatu tujuan akhir, tetapi awal dari rencana pemulihan kosmik. Jadi kematian Yesus itu bukan finalnya Bapak Ibu, tapi kematian Yesus itu adalah awal daripada pemulihan. Artinya apa? Awal kita dipulihkan dengan Tuhan, ya. Jadi bukan itu akhirnya, bukan itu endingnya, tapi itulah awalnya. Sewaktu kita sudah dipulihkan dengan Tuhan, artinya apa? Kita sudah bisa bersekutu dengan Tuhan. Kita semakin bisa menikmati hadirat Tuhan, menikmati kebaikan Tuhan, menikmati Tuhan di dalam setiap kehidupan kita, Bapak Ibu. Tetapi kalau Yesus tidak mati, kita nggak akan bisa menikmati itu. Kenapa? Karena ada dosa yang menghalangi kita datang kepada Tuhan. Oke, yang terakhir Billy Graham katakan di situ, surga adalah rumah bagi jiwa yang kembali kepada Allah melalui Yesus Kristus. Jadi tidak semua orang yang meninggal, ya, itu kembali ke dalam ke surga, enggak. Ya, jadi tidak semua yang meninggal itu kembali ke surga, Bapak Ibu. Orang yang kembali ke surga itu bagi jiwa yang kembali kepada Allah melalui Yesus Kristus. Artinya apa? Pastikan bilangan keluarga kita, orang-orang yang kita kasihi, orang-orang yang kita kenal, ya, supaya mereka kalau matinya nanti mereka ke surga, Bapak Ibu, harus terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Jadi jangan kita kira kalau meninggal saudara kita, padahal dia belum menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, gara-gara kita ada, dia masuk surga. Bukan, Bapak Ibu. Makanya kadang ada banyak orang katakan seperti ini, Bapak Ibu. Ada orang yang meninggal, biarlah mereka menjadi pendua bagi kami yang di dunia ini, katanya. Ada pernah baca seperti itu? Padahal Tuhan Yesus, apa firman Tuhan katakan, dunia orang mati itu dengan dunia orang hidup itu sudah berbeda, Bapak Ibu. Masih ingat orang yang miskin yang masuk ke surga, dan ada orang kaya yang tidak masuk surga? Padahal seorang miskin ini yang makan remah-remah daripada meja orang kaya itu, dia katakan apa sama Tuhan? Dia katakan, Tuhan, kalau bisa izinkan saya kembali dulu kepada anak-anak saya, keluarga saya, supaya saya layani mereka, mengatakan bahwa tidak enak yang di neraka itu, supaya mereka jangan masuk ke neraka. Masih ingat? Itu Bapak. Jadi artinya apa kan? Tuhan Yesus katakan apa? Ya, bahwa itu bukan urusan dia lagi, bahwa anak-anaknya di dunia ini, urusan dia sudah selesai, gitu. Selagi masih ada waktu dan kesempatan, Bapak Ibu, ya, pastikan semua bilangan keluarga kita sudah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, supaya mereka juga memiliki hidup di dalam surga, Bapak Ibu. Amin. Siap? Ini tugas dan tanggung jawab kita, Bapak Ibu. Bukan tugas tanggung jawab orang lain, tugas tanggung jawab kita. Kita lihat yang terakhir dan yang terakhirnya, ya. Oke. Misiologi dan diakonia. Kepastian hidup yang kekal memampukan jemaat melayani tanpa takut kehilangan apapun di dunia ini. Amin. Setiap kita udah pasti memiliki hidup yang kekal, amin. Amin. Atau ada yang belum yakin? Amin. Setiap kita sudah memiliki kepastian hidup yang kekal, Bapak Ibu. Sewaktu kita menyadari itu, itulah yang memampukan kita untuk melayani jemaat, untuk melayani orang lain, tanpa kita takut
kehilangan sesuatu apapun di dunia ini. Jadi jangan pernah takut kehilangan apapun, karena kita melayani. Karena Yesus telah menyediakan bagi kita kehidupan yang kekal. Karena yang kekal ini tidak ada bandingannya di dunia ini. Gereja hidup dalam misi karena tahu bahwa surga adalah rumah yang menanti, Bapak Ibu. Inilah misi daripada gereja. Surga adalah rumah yang menantikan banyak orang, Bapak Ibu. Menantikan. Berarti semua orang bisa masuk ke sana. Amin. Keyakinan akan rumah Bapa membuat kita rela berkorban demi penyelamatan. Makanya ini yang tadi saya katakan, ya. Pastikan bilangan keluarga kita semuanya masuk di dalam penyelamatan yang daripada Tuhan. Jangan menunggu waktu, karena waktu ini kita tidak tahu kapan, Bapak Ibu. Kita nggak tahu apa yang terjadi dengan tanggal 25 November. Ya mungkin mereka nggak dapatkan sesuatu, mimpi atau apapun yang akan mereka alami. Mereka melihat sebenarnya tanda-tanda air itu. Jam segini airnya udah segini, jam segini, jam segini turun lagi. Tuhan tiba-tiba langsung banyak. Mari setiap kita orang yang percaya, jangan pernah saksikan dan jangan pernah ragukan bahwa masa depan kita ada di tangan Yesus, Bapak Ibu. Apapun bisa Tuhan lakukan. Yang belum bekerja, berdoa, yakin dan percaya Tuhan bukakan jalan bagi setiap pekerjaan. Amin. Semangat, amin. Ya. Hidupi iman dengan tujuan yang kekal, bukan hanya tujuan dunia ini. Iman kita jangan hanya berpatokan supaya kita memiliki apa yang di dunia ini. Tapi iman kita itu berpatokan, ya, bahwa tujuan kita adalah untuk yang kekal nantinya, Bapak Ibu. Itu secara pribadi, ya. Jadikan rumah sebagai cerminan, rumah Bapa yang penuh dengan damai, penuh kasih, dengan penuh pengampunan. Ini itu buat yang berkeluarga, Bapak Ibu. Jadikan rumah kita sebagai rumah Bapa. Jadi kalaupun kita belum ke surga, kita jadikanlah rumah tempat kita itu adalah seperti surga di bumi ini, Bapak Ibu. Artinya apa? Di sana ada damai. Di sana ada penuh dengan kasih, ada penampunan, Bapak Ibu. Supaya nyaman untuk yang berkeluarga. Supaya nyaman anak-anak kita ada di rumah, Bapak Ibu. Menanamkan pengharapan yang kekal kepada setiap anak-anak. Dan tugas gereja adalah gereja hidup sebagai komunitas pengharapan. Tuhan hantarkan orang-orang di tempat ini. Ada suatu pengharapan yang Tuhan akan kerjakan. Dan menguatkan pelayanan, mengajak sebanyak mungkin orang untuk menuju rumah Bapa. Mari kita sama-sama untuk melakukannya di hadapan Tuhan. Ini bukan hanya tugas satu orang, dua orang, Bapak Ibu. Kita bergandeng tangan, kita bersatu hati. Kalau kita tidak tahu jalannya memulai dari mana, ajak teman-teman kita supaya kita boleh bergandeng tangan, membawa banyak orang supaya mereka mengalami pengharapan di dalam Tuhan. Amin. Puji nama Tuhan.